Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Wangi-Rotaini, NIM 22320037. Di sini saya akan membahas tugas akhir struktur data. Langsung saja, tugas yang pertama yaitu buatlah program C++ menggunakan lari dimensi 1. Langsung ke script codingnya. Kita ketikkan header include-nya. Di sini saya menggunakan 3 include. Yang pertama, include iostream. Kedua, menggunakan include sctdlib yang digunakan untuk fungsi run. Yang ketiga, include ctime digunakan untuk fungsi time. Include ini untuk mengambil library yang diperlukan untuk operasi input atau output, pembangkit angka acak, dan fungsi waktu. Kemudian kita ketikkan using namespace std. Selanjutnya fungsi main, belajar main untuk eksekusi program dimulai. Kemudian script yang pertama kita codingkan, yaitu untuk mencetak 10 elemen lari A yang diisi oleh pengguna. Pertama, membuat lari A dengan ukuran 10. Kemudian script untuk meminta pengguna untuk memasukkan 10 elemen untuk lari A menggunakan loop for. Saya pakai loop for. Dan setiap elemen ditampilkan dengan pesan yang sesuai. Variabelnya menggunakan i dan ukurannya 10. Kemudian script selanjutnya untuk menampilkan elemen lari A. Sini juga masih menggunakan loop for. Ini coding untuk menampilkan elemen setelah diisi oleh pengguna. Kemudian script code n untuk memberikan jarak hasil output antara script satu dan antara hasil output satu dengan yang lain. Kemudian script coding selanjutnya yaitu
Mencetak 10 elemen lari B yang diisi secara acak. Yang pertama, integer B 10, yaitu membuat lari B dengan ukuran 10. Kemudian inisialisasi generator angka acak dengan sheet waktu menggunakan script time. Kemudian ini script untuk coding secara acaknya, coding elemen lari B secara acak. Masih menggunakan loop for. Dengan variabelnya juga I dan ukurannya 10, ukuran lari B nya 10. Script ini untuk menghasilkan 10 angka acak antara 0 dan 99 dan menyimpannya di lari B. Kemudian dikasih code N untuk spasinya, untuk jaraknya antara hasil satu dan hasil lainnya. Setelah itu kita masukkan script selanjutnya untuk mencetak elemen terkecil dan terbesar dari data yang ada dalam lari C. Membuat lari C dengan ukuran 20. Kemudian script untuk menggabungkan lari A dan lari B ke dalam lari C. Di sini masih menggunakan loop for untuk penggabungan elemen-elemen lari A dan B. Variabelnya menggunakan I juga. Kemudian script untuk mencari elemen terkecil dan terbesar dalam lari C. Saya ketikkan integer, di sini ada integer min C sama dengan C 0. Ada integer max C sama dengan C 0. Untuk script untuk mencari elemen terkecil dan terbesar di lari C menggunakan loop for.
tekan loop for integer i sama dengan 1, titik koma, i kurang 20, if sini variabel min c untuk menyimpan nilai minimum, dan variabel max c untuk menyimpan nilai maksimum. Kemudian script coding selanjutnya untuk menampilkan elemen terkecil dan terbesar. Ini script untuk menampilkan outputnya. Yang pertama, elemen terkecil dalam lari C. Kedua, elemen terbesar dalam lari C. Dan di akhir ada n-nya untuk spasi bawahnya. Kemudian ada return 0 untuk menandakan bahwa program telah berakhir dan dengan sukses. Kemudian kita simpan terlebih dahulu, terserah mau menyimpannya itu di mana. Sudah tersimpan. Setelah itu kita compile dan muncul outputnya. Yang pertama itu masukkan 10 elemen lari A. Kita inputkan satu-satu, angkanya bebas. Setelah sampai elemen ke-10 kita enterkan. Dan hasilnya seperti ini, yaitu elemen lari A ada 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian lari B yang diisi secara acak, dan lari elemen terkecil dalam lari C2, elemen terbesar dalam lari C94. Selanjutnya kita coding tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu buatlah program C++ menggunakan lari dimensi 2. Sama seperti yang pertama, ketikkan include dulu, kemudian using namespace, setelah itu masuk integer main, mulai yang pertama input dan cetak matriks A dengan ordo 3x4. Kemudian kita membuat matriks A dengan ordo 3x4. Masukkan elemen matriks A. Itu untuk outputnya. Saya menggunakan dua loop
bersarang for. Jadi loopnya ada dua, yang pertama untuk 3, yang 3, yang kedua untuk yang 4. Yang 3 menggunakan variabel i. Kemudian script selanjutnya untuk menampilkan matriks A setelah diisi oleh pengguna. Menggunakan loop for juga sama. Kita ketikkan scriptnya. Dan di akhir script ada chord N untuk memberikan jarak spasi. Kemudian yang kedua, script untuk menjumlahkan matriks A dan B dan hasilnya disimpan di matriks C. Kemudian membuat matriks B dengan nilai-nilai tertentu yang telah ditentukan. Di sini saya menggunakan angka 2, 4, 6, 8, kemudian 1, 3, 5, 7, kemudian 10, 9, 7, 5. Kemudian script untuk menampilkan matriks B top right defined. Script untuk menampilkan sama dengan yang pertama, kita masukkan, kemudian yang terakhir menggunakan chord N juga untuk memberikan jarak. Setelah itu script untuk penjumlahan matriks A dan B, hasilnya disimpan di dalam matriks C. Membuat matriks C yang akan menyimpan hasil penjumlahan matriks A dan B. Kemudian melakukan penjumlahan elemen matriks A dan B menggunakan loop bersarang. Loopnya yaitu for. Variabel yang 3 itu I, dan untuk urdu 4 J. Kemudian script coding untuk menampilkan hasil penjumlahan dalam matriks C. Menggunakan loop for juga.
integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, kemudian terakhirnya count n dan retur. Kemudian kita simpan dengan judul tugas 2, masih di desktop, dan kita compile. Oh, ada yang salah ternyata. Masih ada yang salah. Kita cari kesalahannya di bagian sama dengan. Seharusnya tanda plus, bukan sama dengan. Kemudian kita simpan lagi. Kita compile ulang. Dan berhasil. Outputnya seperti ini. Masukkan elemen matriks A ordo 3 kali 4. Dan kita masukkan angkanya 2, 2, ada 3, 4, ada 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, dan di enter. Hasilnya seperti ini. Elemen matriks A 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Kemudian matriks B 24, 68, 13, 57, 10, 9, 75. Hasil penjumlahannya seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.